I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing bitches on my. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dimulai sejak Jepang membentuknya pada 29 April 1945. BPUPKI dibentuk Jepang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut sebagai Dokuritsu Junbi Posakai. Adapun tujuan pembentukan BPUPKI adalah sebagai pemenuhan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Latar belakang pembentukan BPUPKI. Posisi Jepang yang semakin terdesak karena Perang Asia Pasifik pada akhir 1945 melatar belakangi dibentuknya BPUPKI. Ketika posisi Jepang terdesak, rakyat Indonesia pun semakin gencar melakukan pemberontakan untuk menuntut kemerdekaan. Dalam kondisi tersebut, Jepang pun memutuskan membentuk BPUPKI sebagai wujud memenuhi janji untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Namun, Jepang sebenarnya memiliki motif lain dalam pembentukan BPUPKI, yaitu menarik simpati rakyat Indonesia dan mempertahankan sisa-sisa kekuatan mereka. Dengan membentuk BPUPKI, Jepang berupaya membuat pribumi percaya bahwa mereka adalah pembebas Indonesia dari penjajahan pemerintah kolonial Belanda dan sekutu. Bukan hanya itu, Jepang juga masih berharap Indonesia bersedia membantu mereka dalam Perang Asia Pasifik melawan sekutu. Anggota BPUPKI. Pengurus dan anggota waktu itu segera diangkat dan pengumumannya jatuh pada tanggal 29 April 1945. Telah diputuskan bahwa ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyo Diningrat yang dibantu oleh 2 orang ketua muda, yaitu Ichi Bangase Yoshio dan Suroso sebagai kepala sekretariat, dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. Pringgodido. Anggota BPUPKI sendiri ada 69 orang yang terdiri dari 62 anggota aktif dari para tokoh penggerak nasional Indonesia. Sisanya anggota istimewa, yaitu 7 orang yang berasal dari pemerintah militer Jepang di Indonesia. Sidang BPUPKI dibagi menjadi 2 babak. Yang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan yang kedua dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada sidang pertama, rancangan asas terkait dasar Indonesia Merdeka segera dipidatokan. Usulan dari Muhammad Yamin disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 secara lisan, yakni sebagai berikut. Usulan secara lisan Muhammad Yamin tersebut berbeda dengan usulannya secara tertulis, yaitu tokoh yang mengusulkan dasar negara Pancasila selanjutnya adalah Supomo. Supomo mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945. Ia mengatakan negara yang dibentuk hendaklah negara integralistik atau negara persatuan yang berdasarkan hal-hal berikut. Usulan dari Profesor Dr. Supomo disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau ternyata memiliki pendapat sendiri berdasarkan salah satu teori dari teori yang didasari oleh Spinoza, Adam Miller, dan Hegel, yaitu negara tidak boleh berdiri hanya karena satu golongan, tetapi tetap bertahan untuk kepentingan semua anggotanya. Teori ini disebut sebagai negara integralistik. Menurut Supomo, usulan yang lebih baik dipakai sebagai teori negara integralistik atau negara persatuan adalah yang satu untuk semua orang, yaitu teori yang berasal dari Spinoza, Adam Miller, dan Hegel.
Menurut Supomo, usulan tersebut lebih baik dipakai sebagai teori negara integralistik atau negara persatuan, wilayah yang satu untuk semua orang. Usulan dari Insinyur Soekarno berpendapat bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah filosofis ground slack atau berdasarkan filsafat, fundamen, dan pikiran sedalam-dalamnya untuk didirikannya Gedung Indonesia Merdeka. Untuk mewujudkannya, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas sebagai berikut. Dari kelima asas tersebut, tercetuslah nama Pancasila. Panca berarti 5, sila berarti dasar, atas bantuan dari seorang ahli bahasa, dan jika tidak tersetujui, usulan dapat kembali disaring menjadi trisila, sosiodemokrasi, sosioketuhanan, dan sosiodemokratis. Selanjutnya, apabila ditolak kembali, trisila dapat menjadi ekasila, yakni gotong royong. Hanya satu poin penting, tetapi dapat menjadi dasar negara yang utama bagi Indonesia. Dalam menjaga nilai Pancasila tersebut, banyak sosok yang telah berjuang dan berkorban untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Salah satu sosok tersebut dapat kita lihat pada Seri Pemimpin Bangsa Muhammad Hatta menjaga Pancasila sakral. Usai sidang tersebut, dilanjutkan dengan masa reses yang dilakukan antara sidang pertama dan sidang kedua. Tahapan ini digunakan oleh para anggota untuk membahas rancangan pembukaan undang-undang. Acaranya sendiri dapat terbilang tidak resmi, karena hanya dihadiri oleh 38 anggota saja, termasuk Soekarno yang menjadi pemimpinnya. Padahal pertemuan tersebut dimaksudkan supaya Indonesia dapat memperoleh prosedur secepatnya untuk kemerdekaan. Keinginan tersebut dilandasi oleh seorang bala tentara Dai Nippon yang secara singkat dapat memerdekakan Burma atau Myanmar. Sidang kedua BPUPKI dimulai dengan adanya 6 anggota baru sebagai badan penyelidik. Insinyur Soekarno juga memberikan hasil laporan atas pertemuan yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 1945. Pertemuan tersebut adalah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang meliputi. Tugas mereka adalah menampung dan mengidentifikasi usulan dari BPUPKI. Namun terjadi perbedaan pendapat antara golongan nasionalisme dan golongan Islam. Golongan Islam menginginkan negara yang dilandasi syariat Islam, sedangkan golongan nasionalisme sebaliknya, mereka tidak menghendaki landasan negara berdasarkan hukum agama tertentu. Pada tanggal 22 Juni 1945, Soekarno mengadakan pertemuan dengan anggota badan penyelidik di kantor besar di Jawa Hakokai. Pertemuan tersebut membentuk sebuah panitia kecil yang dinamakan Panitia 9, beranggotakan panitia kecil tersebut kembali merumuskan kesepakatan dari formula kedua belah pihak BPUPKI. Tujuannya adalah untuk mengatasi perbedaan dan menyelesaikan dengan damai. Akhirnya mereka berhasil menyepakati Piagam Jakarta pada tanggal. Dasar negara tersebut tertuang dalam rencana preambule, tepatnya pada alinea keempat. Perbedaan usulan tersebut dengan perjanjian selanjutnya hanya terletak pada sila pertama, yakni ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Usulan tersebut disebut sebagai rancangan preambule hukum dasar, sedangkan Muhammad Yamin mempopulerkan sebagai Piagam Jakarta. Sidang kedua yang telah dijalani dari tanggal 10 sampai 16 Juli membuahkan beberapa keputusan, yakni pada tanggal tersebut juga dibentuk panitia perancang hukum dasar. Pembagian tugasnya sebagai berikut. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil menghimpun sebuah panitia baru yang dinamakan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang tidak lama setelah itu akan sidang. Anggotanya berasal dari wakil-wakil seluruh Indonesia, dinaungi pemimpin Dai Nippon yang bertempatan di wilayah selatan. Pembubaran BPUPKI.
BPUPKI akhirnya resmi dibubarkan pada tanggal 6 Agustus 1945 karena tugasnya dalam menyusur dasar negara dari UUD telah selesai. Kemudian, Insinyur Soekarno memutuskan untuk pergi ke Saigon untuk bertemu dengan Jenderal Besar Taroichi. Saat kembali ke Indonesia, Insinyur Soekarno telah membawa sejumlah pemerintahan yang isinya adalah sebagai berikut.